Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Duda Christoph melawan Garry Kasparov di Grand Chess Tour Kroasia 2021. Dimulai dari E4, dijawab Kasparov C5, kuda F3 dan D6, D4, C kali D4 dan kuda kali D4, kuda ke F6 dengan mengancam pion yang di E4, dijawab oleh Duda, kuda C3. Pembukaan sisilan Ajov dimainkan oleh kedua pemain ini teman-teman. Dijawab oleh Kasparov dengan A6, gajah ke G5, E6. Setelah pion E6 ini, langkah dari Duda teman-teman langsung F4. Jelas target adalah langsung serangan ke sayap raja hitam. Menteri ke C7 dijawab Kasparov, dia tidak mempedulikan itu teman-teman. Gajah kali F6 dan G kali F6. Dan ini dari Kasparov sepertinya memang sengaja membuka lajur G untuk target ketika putih rokade pendek. Menteri F3 dijawab oleh Duda dan B5. Jelas dari Garry Kasparov di sini teman-teman, targetnya adalah sayap menteri. Ketika rokade panjang dari putih akan langsung dirusak. A3 dijawab oleh Duda, kuda ke C6. Setelah mengajak peraduan paksa, dari Duda tidak memukul kuda ini, melainkan dia langsung rokade panjang, menerima serangan dari Garry Kasparov yang jelas pion ke B4 ini teman-teman. Kuda kali D4 ternyata, dan di sini benteng kali D4. Benteng ke B8 untuk menopang serangan yang lebih brutal nantinya, dan di sini dijawab gajah ke E2. Gajah ke D7 dilanjutkan dengan F5. Di saat pertukaran ini teman-teman, langkah baik analisa adalah sebaiknya dari Garry Kasparov menaikkan pion ini ke E5. Itu lebih baik, karena dari putih akan kesulitan untuk menembus pertahanan walaupun raja tetap di posisi E8 ini. Tapi langkah partai di saat gajah ini ke D7 teman-teman, dijawab oleh Duda dengan menaikkan pion F5. Menteri ke C5 mengancam benteng, dan benteng yang di H ke D1. Menteri ke E5 dan menteri ke H5. Jelas bahwa di sini dari Duda menekan sayap raja itu dan mustahil untuk rokade. Kasparov dalam partai ini memilih untuk tidak rokade teman-teman. Gajah ke E7 dilanjutkan dengan F kali E6. Setelah F kali 6, gajah kali E6 dan kuda ke D5. Perhatikan, di sini menteri tetap menjadi peraduan, dan sengaja ini merupakan tawaran dari Duda untuk menteri tidak ada pilihan. Langkah menteri hitam di sini, yang semula ingin cek setelah diblok oleh kuda, tentu dia tidak bisa cek. Akhirnya dari Kasparov memukul menteri yang di H5. Gajah kali H5 di sini. Di posisi ini teman-teman, jika dari Kasparov memukul kuda ini, maka benteng kali gajah di sini, benteng ke G8 dan gajah ke F3 ini di langkah ke 110. Analisa terbaik dari kedua langkah ini teman-teman akan membentuk bangunan seperti ini dan berakhir remis. Baik, kembali ke posisi di saat gajah kali H5 ini teman-teman. Langkah partai benteng ke G8 dengan target pion yang di G2 dibiarkan oleh Duda. Pion ini dengan melangkahkan kuda ke C7 cek. Setelah raja bergeser ke D8, kuda kali A6. Dan di sini benteng langsung ke B6 teman-teman. Dengan mengancam kuda, kuda langsung ke B4. Jelas bahwa di sini dari Duda lebih tajam untuk mempertahankan posisi rencana merusak sayap menteri teman-teman. Benteng kali G2 di sini, benteng
yang di D4 turun ke D2. Benteng kali D2 dilanjutkan dengan raja kali D2. Perhatikan, dia meninggalkan sayap menteri teman-teman untuk target menahan laju pion yang di sentrum ini dari Garry Kasparov. F5 dijawab oleh Kasparov dan E kali F5 dan gajah cek ke G5. Jelas bahwa di sini tidak mungkin lagi raja kembali ke C1 teman-teman. Di posisi ini teman-teman, dari Kasparov satu langkah menyerah. Perhatikan, apakah ada kemungkinan menurut teman-teman kenapa menyerah dan seterusnya? Ini secara perwira sama. Dari Kasparov hanya selisih satu pion. Kenapa dia kok bisa menyerah setelah satu langkah? Dan kemana langkah itu sebenarnya kok bisa membuat dari Garry Kasparov menyerah teman-teman? Baik, langkah yang dilakukan oleh Duda Krzysztof di posisi ini, dia melarikan raja ke E2 di partai teman-teman. Garry Kasparov ini menyerah. Baik, kita analisa kenapa kok bisa menyerah. Perhatikan, kenapa dia menyerah di posisi ini. Ini menjadi pertanyaan yang menggelitik teman-teman. Kok bisa menyerah dari Garry Kasparov, kan itu. Kita akan kupas satu persatu. Ternyata memang wajar dia menyerah karena tidak ada kemungkinan langkah yang terbaik yang membuat dia menang atau remis. Misal di langkah ini raja bergeser, tentu dia harus kehilangan gajah. Kalau di sini gajah bergeser ke C8 teman-teman, akan datang benteng ke G1 dan H6 untuk menahan dari lajur G ini kosong, tentu ditahan dengan gajah ini. H4 akan dipukul pion ini, dilanjutkan dengan cek. Setelah itu dijawab raja ke D7, dan kalau raja ini ke E7 tentu akan digarpu oleh kuda. Langkah terbaik memang adalah raja ke D7 teman-teman. Langsung dijawab ke F8 oleh putih, dan D5 di sini langsung dipukul pion yang di F7 oleh benteng. Sedikit demi sedikit akan habis pion dari Kasparov teman-teman. Kemungkinan yang kedua, kenapa dia menyerah di saat raja ini ke E2 teman-teman. Misalnya pion ini dipukul, apa yang terjadi adalah benteng ke D5 dengan mengancam dua perwira ini kemanapun dia. Apakah dia ke G6 mengajak peraduan, tentu dipukul gajah gelap hitam ini. Jelas di sini satu perwira ketinggalan. Kemungkinan yang lain di saat posisi raja ke E2 ini teman-teman, kenapa Kasparov menyerah? Misalnya cek, akan datang raja ke F3 dan raja ke D7. Setelah raja ke D7, B3, dan di sini hitam harus kehilangan gajah lagi. Hanya ditukar dengan satu pion. Kemungkinan terakhir, kenapa dia menyerah di saat gajah ini terancam dan raja bergeser ke E2 teman-teman. Langkah terbaik terakhir ini adalah gajah ke D7. Setelah gajah ke D7 tetap datang benteng G1. H6 untuk tetap tidak bergerak atau tidak kosong lajur G, datang H4. Gajah kali H4 dan di sini benteng ke G8. Di sini langkah terbaik dari hitam hanya ke C7. Karena jika ke E7 langsung digarpu oleh kuda. Dia harus kehilangan benteng teman-teman. Baik, ketika dia lari ke C7, maka tetap akan digarpu. Jelas bahwa di sini unggul dari Duda. Kenapa dia menyerah di gajah terancam dan raja ke E2 ini? Itulah alasannya teman-teman. Baru terpecahkan dari kemungkinan-kemungkinan yang kenapa dia menyerah. Banyak penasaran teman-teman. Baik, sekian dulu analisa permainan antara Duda Krzysztof dengan Kasparov di Grand Chess Tour atau GCT
Kroasia 2021. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.